Hasan. Kita tambahi satu lagi. Hadis 191. A'tu maringi sapa sira kabeh. Ayunakum ing pira-pira mripat sira kabeh. Haddoha ing bagiane mripat. Minal ibadati saking ibadah. An-nadara ning ing ningali fil mushafi ing dalem mushaf. Wa tafakkuri lan mikir-mikir fihi ing dalem mushaf. Wal i'tibaru lan angen-angen ngalap ibarat inda ajaibihi ing dalem nalikane keajaiban-keajaibane Al-Qur'an. Rawahu riwayataken ngati sapa Al-Hakimu sapa Imam Al-Hakim, tapi Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, jadi harusnya diperjelas perawi Imam Al-Hakim itu ada dua, Al-Hakim At-Tirmidzi dan Al-Hakim pengarang kitab Al-Mustadrak Ala-Shahihaini. Jadi kalau pengarang kitab Al-Mustadrak Ala-Shahihaini biasanya kalau Anda baca kitab-kitab hadis, rawahul Hakim. Nah, itu yang dimaksud ini, yaitu pengarang kitab Al-Mustadrak Ala-Shahihaini. Dia pun menulis buku tentang ilmu hadis. Nah, tapi kalau Al-Hakim At-Tirmidzi itu punya karangan yang terkenal namanya kitab Nawadirul Usul. Kitab hadis, kemudian disarai, dijelaskan sama beliau, dan penjelasannya itu kebanyakan itu mengarah ke sufi, mengarah ke tasawuf. Nah, karena itu harusnya Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, ya, Bu. Jangan Al-Hakim saja, nanti bisa menimbulkan salah paham. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya ini meskipun kita tidak belajar, tidak meneliti rawinya, sudah ketahuan hadisnya dhaif. Lah kok bisa dhaif dari mana? Anda perhatikan, zaman Kanjeng Nabi itu belum ada mushaf yang ditulis. Adanya ya lembaran-lembaran, para sahabat nulis sendiri, belum ada namanya mushaf. Belum ada mushaf Al-Qur'an. Jadi pengumpulan Al-Qur'an pertama itu pada zamannya Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu beliau mulai mengumpulkan Al-Qur'an berdasarkan desakan dari Umar bin Khattab. Karena apa? Karena pada perang Yamamah itu ada penghafal Quran yang meninggal dunia hampir 1000 kalau tidak salah. Nah, kalau dibiarkan semacam itu nanti orang-orang yang hafal Quran hilang semua, terus gimana? Akhirnya Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar. Abu Bakar pertama tidak mau, itu bid'ah, itu nggak pernah dikerjakan Kanjeng Nabi. Tapi katakan itu bagus. Kayaknya Abu Bakar terbuka hatinya, akhirnya nyuruh Zaid bin Sabit untuk datang. Dia disuruh jadi salah satu panitia pengumpulan Al-Quran. Pertamanya Zaid bin Sabit tidak mau juga. Akhirnya kemudian diterangkan, akhirnya terbukalah hatinya. Kemudian Zaid bin Sabit itu mulai mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis para sahabat, akhirnya terkumpul semua, akhirnya menjadi mushaf. Kemudian mushaf itu disimpan sampai kemudian Abu Bakar meninggal dunia, dititipkan pada putrinya namanya Hafsah. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan ini terjadi perang. Nah, kalau tidak salah di Azerbaijan. Nah, orang Islam itu karena ada yang ikut qiraahnya sahabat ini, ada yang ikut qiraahnya sahabat ini, kadang berbeda qiraahnya sehingga menjadi bertengkar. Sehingga menjadi terpecah belah gara-gara beda bacaan tadi. Akhirnya ini dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan meminta mushaf yang ada di Hafsah tadi untuk dibikin, diteliti, ditulis lagi. Beliau bentuk panitia penyusun Al-Quran. Kemudian beliau memberikan pesan, kalau ada perbedaan pendapat, maka ikutilah bahasanya orang-orang Quraisy. Maka kemudian terbentuklah mushaf, namanya mushaf Utsmani. Kalau tidak salah itu kemudian ada beberapa yang berbeda, kemudian ditulis dalam 7 mushaf. Kalau ada yang berbeda qiraahnya, ditulis di mushaf ini semacam ini, itu semacam ini, sehingga kemudian dikirimkan ke berbagai negara. Sekarang yang terkenal dengan sekarang mushaf Utsmani. Yang kita baca itu sebenarnya mushaf Utsmani.
Mushaf Utsmani. Jadi kalau kita lihat zaman Kanjeng Nabi itu belum ada namanya mushaf. Karena itu jelas hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nah, jadi maksudnya gimana? Tu ayunakum haddoh minal ibadah. Artinya mata kita pun harus dikasih bagian untuk beribadah. Yaitu ibadahnya dengan cara melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, memikirkan isinya, mengambil ibarat, mengambil nasihat dari keajaiban-keajaiban Al-Quran. Para ulama itu berbeda pendapat ya. Karena para ulama salaf zaman dahulu mayoritas memang lebih utama membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Tapi Imam An-Nawawi menjelaskan tidak semacam itu. Sebetulnya ini hukumnya berbeda-beda tergantung orangnya. Kalau orangnya hafal Quran dan ketika dia membacanya dengan hafalannya itu bisa mikir isinya, angen-angen nasihat dalam Al-Quran tadi ya lebih utama ini. Tapi kalau tidak bisa, tidak hafal Quran, kesulitan terbata-bata kalau ngapalkan ya lebih utama lihat mushaf. Bagaimana kalau hukumnya sama? Kalau kondisinya sama, dia hafal Quran, kalau baca bisa angen-angen, bisa mikir. Kalau baca pun sama bisa angen-angen dan mikir. Ya, kalau dalam kondisi ini lebih utama baca mushaf karena ada pahala melihat mushaf, megang mushaf tadi. Jadi hadis ini diwakilkan Imam Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sayangnya hadisnya adalah hadis yang dhaif. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'uhu.